Yang pertama sekali, bagi orang yang jarang puasa Isnin dan Khamis. Bagi orang yang jarang-jarang puasa sunat Isnin dan Khamis. Ada satu ustaz mengatakan, orang seperti itu yang jarang-jarang buat puasa Senin dan Kamis, jangan berpuasa Senin dan Kamis pada bulan Rajab dan Sya'ban. Hadirin dan hadirat, pandangan itu tidak betul. Ustaz ulang sekali lagi, betulkah Pak Ustaz, bila seseorang itu tidak menjadi kebiasaannya puasa Senin dan Kamis, untuk orang tersebut dilarang puasa Senin dan Kamis pada bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab sekarang ini. Bulan depan Sya'ban, jangan puasa. Tak betul. Malah ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak puasa pada bulan Rajab, memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Justru sebaliknya. Ini ustaz macam ini ke yang kita tidak ikut. Yang datang dari Nabi, ini dia. Yang datang dari Nabi, apabila kamu sudah berada pada pertengahan bulan Sya'ban, sebaiknya jangan buat puasa sunat lagi. Puasa sunat jangan buat lagi setelah sampai pertengahan Sya'ban. Nisfu Sya'ban, nisfu setengah Sya'ban. Maknanya 2 minggu lagi akan masuk Ramadan. Yang itu ada teguran dari Nabi. Namun demikian teguran itu bukan teguran yang mutlak. Bagi orang yang belum habis qada'nya, boleh qada'. Walaupun 2 minggu menjelang Ramadan. Bagi mereka yang biasa buat puasa sunat dan Khamis, boleh teruskan puasa sunat Senin dan Khamis, walaupun 2 minggu menjelang Ramadan. Larangan itu hanya larangan makruh. Apa sebab bila ditanya? Supaya kita dapat memasuki Ramadan dalam keadaan sehat, bertenaga, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, di surau saya ada Bilal yang kedua dan Bilal yang ketiga. Mana ada juga Bilal yang pertama. Cuma di sini ditanya, Bilal yang kedua, dia azan masuk waktu. Tapi bila qamat, dia suruh seorang anak muda yang rajin datang salat berjamaah secara istiqamah. Dengan harapan supaya anak muda itu kelak akan jadi muazzin. Tetapi sayangnya, Bilal yang ketiga, yang azan tadi itu Bilal yang pertama. Setelah dia azan, dia suruh anak muda supaya qamat atau iqamah. Bukan iqamah itu Bilal yang ketiga, membuat Bilal ketiga tersinggung. Timbul rasa tidak senang hati pada Bilal yang ketiga. Sehingga timbul perbalahan dalam grup persatuan penduduk. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat. Setiap surau atau masjid biasanya ada petugas. Ada
yang tugasnya jadi imam. Mungkin imam 1, imam 2, imam 3. Ada Bilal 1, Bilal 2, Bilal 3. Yang barangkali ada peruntukan tersendiri untuk gaji mereka. Sepatutnya yang perlu diutamakan untuk tugas azan dan qamat ini adalah Bilal, bukan suruh orang lain. Apalagi dengan suruhan menyuruh orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas Bilal untuk azan atau qamat, boleh menimbulkan perasaan yang tersinggung. Nasihat Ustaz, Bilal yang kedua tidak sewajarnya berbuat demikian, kecuali setelah mendapat restu atau izin dari Bilal yang ketiga, sehingga tak timbul. Hormatlah sedikit. Paling kurang minta izin. Macam mana Bilal ketiga, boleh tak kita minta tolong anak ini untuk qamat? Kalau dia setuju, no problem. Tapi tidak wajar, walaupun dengan niat yang baik. Ingat selalu kaedah, niat yang baik tidak senantiasa baik jadinya. Andai kata niat kita yang baik itu boleh menyinggung perasaan orang lain. Tak boleh. Tak boleh. Niat saja tidak menghalalkan segala cara. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak boleh dijadikan alasan untuk sampai ke suatu matlamat. Betul, matlamat Bilal yang kedua agar anak itu jadi anak yang nanti boleh menjadi muazzin. Itu niat, bagus. Tapi niat tersebut boleh membuat orang lain atau Bilal ketiga jadi tersinggung, tak boleh. Itu maksudnya. Kecuali setelah mendapat izin. Yang ketiga, Pak Ustaz, saya ada beli buku munajat yang Ustaz tulis. Di dalamnya ada wirid puji-pujian terhadap Allah. Itu saya baca semua sebab banyak mengandung puji-pujian. Wirid selawat, saya baca semuanya. Wirid istighfar, yaitu wirid minta ampun, saya baca semuanya. Tapi yang keempat, Pak Ustaz, wirid permohonan, saya tidak baca semuanya. Saya pilih-pilih. Bolehkah saya berbuat begitu, Pak Ustaz? Jawabannya, wirid puji-pujian memang digalakkan sebelum kita berdoa. Wirid selawat memang sangat digalakkan sebelum kita berdoa. Wirid istighfar sangat bagus bila kita banyak minta ampun kepada Allah sebelum kita berdoa. Kemudian kita akhiri dengan wirid yang keempat. Saya pilih-pilih, Pak Ustaz. Yes. Kita boleh berbuat demikian. Sebab kita mintalah apa yang kita hajatkan ketika itu. Yang kita teringat sangat-sangat. Tak perlu semuanya kita baca. Tak perlu. Pilih-pilih. Tapi yang pertama, kedua, ketiga tadi memang sangat bagus. Bila itu dibaca dengan sempurna. Adapun wirid permohonan, kita mohonlah. Mungkin kali ini mohon yang ini, kali berikutnya mohon yang itu. Tak semuanya mesti kita sebut. Sebagaimana yang tertera dalam buku munajat. Wallahu a'lam. Yang keempat, Pak Ustaz. Boleh tak saya gunakan sajadah
yang padanya ada lambang salib. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, salib ini, cross, dilarang oleh agama Islam kita miliki. Nabi pernah lihat seorang sahabat bernama Udi bin Hatim. Dia dulunya beragama Kristian. Setelah memeluk Islam, dia masih lagi memakai lontin. Digantungnya rantai ada salib di dadanya. Apa kata Nabi? Campakkan olehmu berhala yang ada di dadamu itu. Campakkan olehmu berhala yang ada di dadamu. Nabi gunakan istilah lambang salib ini berhala. Itu sebabnya kata para ulama, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya rumah tersebut ada lambang-lambang salib. Usahakan dalam rumah jangan ada lambang-lambang seperti itu. Malaikat tak akan masuk. Nah, sekarang kita saja salat, sajadah pula tempat kita sujud. Tempat yang paling dekat antara kita dengan Allah dalam sujud. Nah, sajadah yang kita sujud pada ada lambang salib. Na'udzubillah. Ringkasnya, tak boleh kita gunakan sajadah seperti itu. Sebaiknya dibakar saja atau dikoyak saja. Itu sebabnya beli sajadah hati-hati. Kadang-kadang ada kesengajaan dari pihak-pihak tertentu untuk merosakkan ibadat kita. Kalau kita tak perasan, tak jadi masalah. Tapi bila nyata, tak boleh.